Haleluya, semangat pagi. Hari ini kita kembali bertemu dalam renungan pagi. Puji Tuhan, kita akan buka di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang pertama. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu peristiwa bagaimana seorang yang bernama Musa ketika dia dipanggil Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dia merasa Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Saudara, kenapa Musa merasa tidak layak? Kita akan buka di dalam Keluaran. Saudara, Keluaran pasal yang kedua, firman Tuhan berkata ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Saya pernah katakan beberapa waktu lalu, Musa memang dibesarkan, dia diangkat memang menjadi putri Firaun, anak angkat putri Firaun, tapi dia dibesarkan oleh ibunya sendiri. Saudara, kalau saudara lihat Keluaran 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Ini kepada Yokebed ibunya Musa, maka aku akan memberi upah bagimu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Siapa? Ibunya sendiri. Tetapi ayat 10 saudara perhatikan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, karena aku telah menariknya dari air. Jadi saudara perlu tahu, orang yang telah dewasa, firman Tuhan katakan telah besar ya, berarti umurnya mungkin tidak 5 tahun, 6 tahun, mungkin menyusahkan. Putri Firaun maunya udah rodok gede gitu saudaraku ya, sudah agak besar, kemudian dia bersama-sama dengan dengan Musa yang sudah agak besar, bukan Musa yang kecil, agak besar kira-kira umur 12-13 tahun bisa ya. Ini saudara bisa tafsirkan masing-masing umur yang telah besar ini ya. Tapi Musa, dia memang mengetahui bahwa dia adalah orang Yahudi. Buktinya, ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ya tadi telah besar, ini telah dewasa, dia setelah mature saudara ya, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Dia mendapatkan saudara-saudaranya yang disiksa tadi saudara, yang dikerja paksa. Jadi dia tahu, dia diceritain mungkin kamu memang orang Ibrani, tapi kamu diangkat menjadi anak angkat putri Firaun. Saudara perhatikan, ia menoleh ke sana ke sini, ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ya, orang Mesir itu memukul seorang Ibrani, ayat yang ke-11. Perhatikan saudara, ayat 14. Ayat 13 dulu. Ketika keesok harinya ia keluar lagi, didapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Orang Ibrani ini suka berkelahi saudara ya. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, karena mungkin tertekan ya, karena dikerja paksa itu ya. Mengapa engkau pukul temanmu? Yang bertanya Musa, tetapi jawabnya saudara, jawab orang Ibrani ini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar hal itu, dicari ikhtiar untuk membunuh Musa, saudara. Jadi Musa berkata, mengapa Keluaran 4 ayat 1 muncul, apa mereka percaya kepadaku? Wajar. Karena 2 orang Ibrani saja yang mau dibantu Musa berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Jadi kalau sudah melihat historinya, jadi kita tahu mengapa Musa berkata semacam ini, wajar saudara. Biarpun Tuhan bolak-balik berkata, aku menyertai engkau, tetapi Musa merasa dia masih punya masa lalu saudara. Dia masih punya, aku apa layak Tuhan. 2 orang yang aku pimpin aja merasa aku tidak layak jadi pemimpin mereka. Apalagi ini Tuhan mau bebaskan orang Mesir yang jumlahnya 2 juta orang Tuhan. Apa aku layak? Saudara, kita yang tidak merasa layak, Tuhan buat layak karena dia. 1 Korintus 1 ayat 25 berkata, yang bodoh dari Allah dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Jadi kalau saudara hari ini
kita memang tidak pintar, kita memang bodoh, kita memang tidak bisa apa-apa. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai kita, saya yang tidak bisa apa-apa. Saudara yang tidak bisa apa-apa asal berkata, Tuhan, aku minta Engkau yang berkarya dalam hidupku. Pakai aku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Masalahku Tuhan, tolong aku Tuhan. Engkau sanggup menolong aku dengan cara-caramu. Ketika aku berkata, aku tidak mampu. Tanpa Engkau aku tidak mampu Tuhan. I'm nothing without you. Maka Dia yang bekerja dalam hidup saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada satu peristiwa saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Orang yang merasa tidak mampu, tidak layak, itu di Alkitab ternyata cukup banyak hakim-hakim ini saudara. Jadi Hakim-Hakim 6 ayat 13 berkata, Gideon berkata gini sama seperti Musa, Tuhanku, jika Engkau menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dari cengkraman orang Midian. Gideon juga melakukan seperti yang Musa lakukan, saudara. Padahal peristiwanya jauh. Banyak orang yang dipanggil Tuhan memang orang-orang yang tidak bisa, orang-orang yang tidak mampu. Bukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya duit banyak, bukan. Tapi orang-orang yang tidak punya uang, tidak berpendidikan, atau orang yang kaya tapi tidak merasa Tuhan ini semua punya Engkau Tuhan, atau orang yang pintar dia merasa aku tidak pintar tanpa Tuhan. Ini orang-orang ini yang dipakai Tuhan, bukan orang yang aku hebat, aku pintar, aku kaya, enggak. Tapi orang yang mau merendahkan hatinya. Tuhan katakan diangkat orang yang merendahkan hati, tapi diturunkan orang yang meninggikan hati. Hakim-Hakim 6 ayat 15, Gideon mengatakan hal yang sama lagi. Tuhanku, dengan apa ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku, kata Gideon, adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye. Jadi Gideon itu kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun, kata Gideon, orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Apa mungkin aku bisa dipakai Tuhan? Saudara, saya pernah merasakan seperti apa yang Gideon rasakan. Saya merasa waktu itu, Tuhan, apa mungkin aku bisa menjadi pemimpin-pemimpin banyak di bawah kami hamba-hamba Tuhan, pengusaha-pengusaha, interdenominasi. Apa mungkin kami bisa dipakai Tuhan untuk memimpin mereka Tuhan? Kami tidak punya apa-apa, kami bukan lebih pintar dari mereka, kami bukan lebih hebat dari mereka. Tapi kami cuma berkata, Tuhan, pakai kami tidak mampu tanpa Engkau. Ketika saudara merasa bahwa Tuhan yang memampukan saudara, saudara Tuhan yang menolong saudara. Tuhan mampu menjadikan saudara yang tidak bisa apa-apa, yang tidak merasa layak untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Hari-hari ini saudara, engkau berkata, Tuhan, aku tidak ada duit Tuhan, aku tidak punya uang. Apa bisa aku menjadi berkat untuk orang-orang sekelilingku? Bisa saudara, bisa. Janda miskin itu bisa memberikan 2 peser uang yang terakhir dalam dirinya untuk memberikan kepada Tuhan. Saudara, kita lebih daripada janda miskin ini. Siapapun saudara, hari-hari ini, mari kita mulai menjadi berkat. Mau, intinya mau saudara. Tuhan akan pakai saudara untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami rindu dalam nama Yesus. Seperti Gideon, seperti Musa yang merasa tidak layak hidupnya untuk menjadi berkat, untuk dipakai Tuhan. Kami juga merasa hal yang sama. Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Kami mau Tuhan, Engkau memampukan kami, memegang hidup kami, sehingga hidup kami boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Semua yang menyaksikan siaran online ini Tuhan berkati. Mampukan jadi berkat di tengah-tengah pandemik yang sulit ini. Berkati hidup mereka, berkati usaha mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.